Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teori hukum yang berkembang di Indonesia yang diampu oleh dosen Ibu Kartika Septiani Amiri, MH. Dan ini rekan-rekan saya akan memperkenalkan diri. Saya Nata Aziza, saya Mutiara Dijemu. Saya Muhammad Fauzan Mudio. Saya Muhammad Rizky Pakah. Baik, kita langsung masuk saja kepada pembahasan pertamanya, yaitu tentang teori hukum pembangunan yang akan dibahas oleh Iza. Teori hukum pembangunan oleh Mukhtar Kusuma Atmaji dilandasi oleh dua aspek utama. Yang pertama, adanya asumsi bahwa hukum pada dasarnya tidak dapat berperan, bahkan sering dianggap menghambat perubahan dalam masyarakat. Yang kedua, kenyataan bahwa masyarakat Indonesia saat itu telah mengalami perubahan pola pikir menuju masyarakat yang lebih modern. Dalam pandangan teori hukum pembangunan, kekuasaan hanya dapat memiliki wibawa dan bertahan lama apabila mendapat dukungan dari pihak yang dikuasai. Oleh karena itu, penguasa harus memiliki semangat pengabdian terhadap kepentingan umum atau sense of public service, sedangkan masyarakat sebagai pihak yang dikuasai juga harus memiliki kesadaran untuk menaati hukum dan pemerintah atau the duty of civil obedience. Baik, pada pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh El. Mukhtar menjelaskan bahwa terdapat beberapa kendala dalam melihat peran hukum dalam pembangunan, yaitu satu, sulit menentukan tujuan perkembangan atau pembaruan. Kedua, minimnya data empiris untuk melakukan analisis deskriptif dan prediktif. Dan ketiga, sulitnya menentukan ukuran objektif. Mengenai keberhasilan pembaruan hukum dalam tinjauan teori hukum pembangunan Mukhtar Kusuma Atmaji, hukum seharusnya mampu mengarahkan perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Namun, pada kenyataan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan masih rendah. Hal ini mendorong sebagian masyarakat untuk mengambil keputusan sendiri atau bertindak main hakim sendiri. Kesejahteraan masyarakat Indonesia belum merata, baik antara daerah maupun antar negara. Baik, pembahasan selanjutnya tentang teori hukum progresif yang akan dibahas oleh Fauzan. Baik, perkembangan hukum di Indonesia dipaksa untuk bergerak cepat mengikuti dinamika zaman dan kompleksitas permasalahan hukum yang muncul seiring perkembangan teknologi. Hal ini dapat dilihat dari disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja sebagai salah satu bentuk respons terhadap kebutuhan regulasi yang lebih adaptif. Namun, tidak semua peraturan terbaru berjalan mulus. Misalnya, pengesahan rencana KUHP sempat batal dilakukan karena tingginya gelombang penolakan masyarakat. Berbeda halnya dengan Omnibus Law Cipta Kerja dan Undang-Undang Kombinasi Pemberantasan Korupsi yang tetap disahkan meskipun mendapat banyak kritik, serta kemudian diikuti dengan upaya judicial review. Baik, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky. Hukum progresif berangkat dari pandangan bahwa hukum seharusnya berfungsi untuk memecahkan persoalan masyarakat secara ideal. Namun, kondisi penegakan hukum di Indonesia seringkali bertolak belakang dengan cita-cita tersebut. Oleh karena itu, Setioso Raharjo menawarkan paradigma hukum progresif yang bertumbuh pada kemampuan manusia dalam bernalar, memahami dan menggunakan nurani untuk menafsirkan hukum secara adil. Tulisan-tulisan dalam jurnal Judicial edisi ini mencerminkan perkembangan pemikiran hukum tersebut melalui berbagai kajian konstruktif mengenai penerapan hukum kontemporer dan penemuan hukum oleh hakim. Tulisan-tulisan tersebut saling melengkapi dan menguatkan pemahaman bahwa meskipun hukum dalam bentuk legislasi seringkali tertinggal dari perkembangan masyarakat, para penegak hukum di Indonesia tidak tinggal diam dalam upaya menjaga keadilan dan ketertiban sosial.
Perjalanan ini memperlihatkan bahwa interpretasi hukum yang progresif yang menjadi salah satu jalan penting untuk menjalani kebutuhan hukum masyarakat yang terus berubah. Baik, selanjutnya kita langsung masuk kepada kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa terdapat dua pendekatan utama, yaitu tentang teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif. Teori hukum pembangunan menekankan bahwa hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, menjaga stabilitas sosial, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, teori hukum progresif menekankan bahwa sebagai sarana keadilan sosial yang adaptif terhadap perubahan masyarakat, melindungi hak-hak individu, dan menekankan keadilan substantif. Kedua teori ini saling melengkapi, di mana teori pembangunan memberikan arah dan tujuan jangka panjang, sedangkan teori progresif menekankan fleksibilitas hukum agar tetap relevan dan berpihak pada masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.